Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah sore ini setelah tadi kami berbincang lumayan banyak, kurang lebih 1 jam dengan Kepala Dinas Sosial di Kabupaten Demak. Dan sore ini saya diterima langsung sama beliau Bapak Himawan, Kepala BRI Unit di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Kita akan bincang-bincang terkait seputar dengan KKS, dan kalau tadi terkait dengan tenaga migran dan lain-lain sudah dijawab oleh beliau Bapak Kepala Dinas Sosial. Dan bincang-bincang kita sore ini dengan Pak Himawan, kita akan menanyakan seputar banyaknya nama ataupun NIK yang tidak sama dengan buku cetak di rekening tabungan, seperti itu. Selamat sore Pak Himawan. Selamat sore. Terima kasih, ini waktunya sudah meluangkan waktu untuk kita untuk bertemu, untuk bincang-bincang. Semoga perbincangan kita ini akan membawa manfaat untuk semuanya, utamanya untuk warga kita semua, biar tahu, biar mengerti sebuah regulasi, sebuah bantuan itu seperti apa. Karena kebanyakan bantuan dari pemerintah itu linknya pintunya di BRI, jadi wajar dong ketika kita menanyakan hal ini kepada BRI. Dan seperti yang sudah saya sampaikan Pak Himawan, kita pengen tahu, kita pengen ngerti terkait dengan regulasi sebuah bantuan, utamanya KKS, BPNT dan PKH itu seperti apa kalau di BRI. Jadi kalau dari BRI sendiri, dari saya kan unit ini, prosedurnya, alurnya itu kita dapat file di mana Excel itu dari PKSK maupun dengan dari pendamping dari BRI sendiri mengeluarkan ini rekening yang harus dibuka. Jadi si A, si B dapat rekening ini dengan bersama nomor KTP. Nah, nomor KTP yang dibentuk, yang disampaikan Pak Ramli tidak sama, tapi di Excel itu kita bisa mencocokkan langsung. Jadi saya di sini pun punya data, tak bukain semuanya rekeningnya, tinggal pada waktu itu masa pandemi rame Pak ya, itu kita terjun aja ke desa-desa, bahkan yang per desa kita terjunkan pekerja, supaya biar tidak terjadi kerumunan massal di BRI yang harus kita pecah memang. Tapi dalam hal ini yang seperti yang sampaikan ada beberapa memang ketidakcocokan NIK yang sampaikan tadi. Itu kalau masalah pembentukan NIK itu karena rekening itu pembentukannya massal. Itu mass account opening, masa pembukaan rekening dengan massal itu memang di mana itu kita nggak tahu dari kampus bukanya seperti apa, tapi cuma saja dalam hal ini yang perlu kita perhatikan itu bagaimana cara kita mencocokkan di lapangan itu tidak bisa serta-merta langsung kita cocokkan. Kita perlu juga komputer untuk Kemendagrinya, saya punya menu Kemendagrinya sehingga kita bisa cocokkan di situ, sehingga keakuratan sampai. Nah di sini kita pun terima kasih selaku bank pemerintah sudah dipercayakan ke BRI untuk bantuan ini. Cuma aja dalam hal ini memang kita masih banyak kendala Pak Romli dalam hal NIK beda. Cuma saja kita selaku di lapangan tetap menyocokkan Pak Romli. Ini benar-benar orangnya enggak seperti kemarin yang dengan sampaikan tak cocokkan benar, karena saya nggak di lapangan nggak bisa. Kalau petugas saya disuruh ke lapangan sana ada uang sakunya itu nggak ada. Cuma dalam hal ini saya bisanya nyocokkan lewat komputer menu Kemendagri. Dan makanya harus ke sini lebih akurat, lebih enak, dan kita bisa nyocokkan enak. Mungkin itu untuk yang beda, kita nggak tahu Pak Romli itu bagaimana bisa terjadi. Bisa waktu pas pendataan awal memang salah, bisa terjadi mungkin hal-hal lain. Kita yang jelas tugas saya sebagai pekerja atau buruh BRI di sini itu menyalurkan sebagai penyalur saja. Kita tidak sebagai istilahnya pengusul, kita cuma menyalurkan kita menyocokkan. Terkait dengan tadi kan Pak Himawan menyampaikan itu mungkin salah di pendataan, mungkin salah di pendataan dari TKSK-nya, atau mungkin bahkan bisa dari desa, kan seperti itu. Yang terjadi di sini ini satu kasus contoh
Ini tadi malam ada warga kami yang membawa buku tabungan rekeningnya dari BRI, itu salah di rekening, namanya sudah benar, terus alamatnya sudah benar, tapi salah di rekening, dan akibatnya atas nama Nuroniah ini cuma menerima bantuan cuma 1 kali, karena mungkin ketika mau di top up atau dimasukkan uangnya, mungkin karena tidak sama antara NIK di KTP dan juga di buku tabungan, sehingga akhirnya Mbak Nuroniah ini beberapa kali pencairan, sudah hampir 1 tahun ini tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut. Kira-kira ini nanti yang bertanggung jawab siapa ini, Pak? Kalau kita, setahu saya kan dengan tanya tanggung jawab siapa kan, saya ya ini biar ketika kita menyampaikan itu biar pemerintah semua tahu. Pemerintah itu kan semua. Kalau saya kan dengan sanjang dari awal, kalau ini nggak tahu, nggak tahu. Kalau saya tugasnya cuma nyalurkan ini benar nggak punya Mbak itu Pak. Terkait ada isinya atau tidak itu di luar ini yang saya. Jadi masalah karena NIK-nya itu tidak sama dengan yang di buku rekening dan juga di EKTP-nya. Coba bisa lihat. Ini contohnya Bu Nuroniah ini cuma dapat 1 kali akhirnya. Ini kan bedanya satu dikit. Ya betul. Di 86. Kita pun nyocokkan data ini ke Kemendagri Pak. Jadi ini kemungkinan dia dapat PKH dan KKS kan seperti itu. Ini tidak macam-macam, kita sudah yakin ini orangnya, kita berikan. Nggak masalah kan ini. Kalau saya kan sebagai karyawan, ini cocok wong, ini memang wongnya. Yakin. Nah, langkahnya ini apa Pak? Yang tercepat untuk biar mbaknya ini, keluarga ini, karena ini benar-benar orang tidak mampu ini. Kalau masalah itu mau dimasukin bantuannya, saya terangkan lagi Pak Romi. Saya di sini cuma nyocokkan di lapangan ataupun di kantor sekitar. Ini orangnya benar nggak? Nah gitu. Kalau masalah ini isinya, saya di luar kontrak. Bukan pengisiannya, ini ketika mau di top up ini kan gara-gara mungkin ini kita sama-sama nggak tahu saya loh, karena saya bukan ahli saya. Mungkin salah satu faktor kenapa ini tidak dapat lagi kan antara NIK di KTP dan juga NIK yang di buku rekening kan tidak sama. Kalau cuma sebatas ngisi dari BRI kali kantor pusat, kalau pengen ngisi itu kan kita nggak berdasarkan nomor KTP lagi. Penyaluran itu berdasarkan nomor KTP dicocokkan dengan data kantor pusat. Tapi kalau masalah bantuannya, bisa ini acuannya beda lagi, biasanya rekeningnya. Gitu. Iya, kalau orang sudah dapat rekening sudah valid. Karena dari TKSK yang menangani hari ini itu kan sudah kita konfirmasikan dan beliau menyampaikan kan mungkin ini ada kesalahan tidak cocoknya antara NIK di KTP dan di buku rekeningnya, buku rekening tabungan seperti itu. Makanya kita konfirmasikan ke BRI. Karena kita tahu yang menyalurkan ini adalah yang mencetak kartu BRI adalah dari pihak BRI, seperti itu Pak Imawan. Kalau kita tugasnya nyetak, salurkan ini orangnya benar nggak? Dan nyetak berarti nomor rekening ini benar dari BRI ya? Dari BRI pastinya bisa kita cek. Dulu dasarnya apa ini Pak? Dasarnya apa Pak? Dasarnya untuk mencetak ini kan mestinya juga NIK yang bersangkutan kok bisa salah itu. Nah kalau masalah itu kan saya sampaikan sekali lagi seperti tadi, kita ada nik salah cuma 1 digit, kita cocokkan ke Mendagri dan kita yakin ini sudah sesuai. Oke Pak, berani aja memang dia itu orangnya. Berarti ini tidak ada kalau masalah bantuan masuk nggak ada hubungannya dengan ini. Kalau saya kira sudah terbentuk rekening, kampus tidak dinas mau ngasih orang itu rekening itu bantuan, sudah ada rekeningnya itu. Berarti apa yang disampaikan TKSK dan juga dari dinas sosial ini dan dari pihak BRI sudah tidak nyambung. Artinya apa yang disampaikan itu katanya
karena NIK-nya tidak sama di buku tabungan, atau ada yang karena namanya itu mungkin yang satu tuh harusnya Yati tapi di BRI ada namanya Suyati, itu kan ada seperti itu, berarti tidak ada kaitannya dengan itu. Maka hal ini akan menjadi perhatian kita bersama, utamanya kami kepala desa atau kepala pemerintahan yang ada di wilayah desa ini yang bersentuhan langsung dengan warga atau dengan rakyat kita. Jadi apa yang disampaikan Pak Himawan ini mungkin juga sama mewakili yang disampaikan dari kepala-kepala BRI yang lain, karena memang tugasnya itu cuma itu saja. Nah, pertanyaan berikut yang terakhir mungkin Pak Himawan, untuk bisa kita jadikan pemberitahuan kepada masyarakat kita bersama. Proses dari bantuan itu sendiri ketika ada kesalahan ataupun ada hal-hal yang kurang cocok baik nama atau NIK tersebut, sekiranya petunjuk panjenengan seperti apa, Pak? Proses nik beda, lagi yang nyambung nik beda. Masyarakat kadang itu gini Pak, dulu punya nik yang dulu lama, kadang pun pindah-pindah tempat ada muncul nik baru, ya kan? Nik baru. Saya berdasarkan historisnya saya punya nik lama enggak? Kalau dia beda, niknya lama berapa? Nyatanya juga, oh iya waduh, saya berani membagikan. Kita historisnya dia seperti apa niknya, seperti itu. Jadi kita nggak terus serta-merta salah terus kita nggak kasihkan bukunya, enggak. Tapi lihat historisnya dong. Saya lihat historisnya, saya cocokkan data, berarti saya yakin kalau bisa meyakinkan tabungan tak kasih. Oh gitu ya. Jadi artinya yang penting di data di Pak Himawan ini sudah sama dengan data di Dukcapilnya, dari petugas BRI yakin ini orang yang sama, maka akan diberikan seperti itu. Cuma dalam kasus yang kita tanda kutip tadi, pemberian bantuannya kok bisa macet separuh gitu Pak, itu kita kurang tahu, itu bukan ranah saya. Ranah saya hanya pembagiannya, penyalurannya. Oh itu, jadi tidak terkait ini macet. Akhirnya apa sepisan kok wis rantuk meneh ki pripun Pak Lurah. Ngusik tak tekonke karo Pak Himawan. Saya tak tekonke karo dinas sosial, kan tidak seperti itu. Jadi ini urusan siapa terusan Pak? Kalau boleh tahu. Wah, kalau setahu saya cuma masalah penyaluran ya Pak. Kalau masalah lebih lanjut itu bisa terkait ke ya mungkin ke dinasnya, ini dapatkan lagi nggak kuotanya si A, si B, si C, kan bisa ditanyakan ke dinasnya kan begitu kan. Jadi, kalau kita cuma sebagai ibarat kata bank itu sebagai waduknya, dana masuk kita kucurkan ke si A gitu. Gitu ya. Kan seperti itu. Artinya keterangan dari Pak Himawan ini juga tidak sama dengan yang di dinas sosial. Entah siapa yang benar. Oke, mungkin itu Pak Himawan bincang-bincang kita seputar NIK yang sering salah, sering tidak sama. Nah kebenaran itu seperti apa? Coba nanti kita urutkan satu kasus satu dengan kasus yang lain, pasti nanti akan ketemu. Dan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita bersama, biar masyarakat kita menjadi cerdas, masyarakat kita sadar sebuah aturan, tidak mudah menyalahkan siapa, dan yang jelas apa yang diberikan, apa usaha kami yang kita usahakan baik dari kepala pemerintah di desa, dari BRI, dari dinas sosial, memang pure buat masyarakat semuanya. Dan semoga pertemuan ini membawa arti, membawa makna, membawa hikmah buat kita semuanya. Saya akhiri terima kasih untuk Pak Himawan. Boleh menambahkan kalau boleh. Tidak semua kebijakan itu berjalan mulus, tapi kita berusaha untuk meluruskannya seperti itu. Boleh. Dan warga masyarakat mohon untuk EKTP segera, kalau nggak punya EKTP buat EKTP. Itu untuk pendataan data masyarakat memang sangat penting untuk nomor KTP. Itu Pak Himawan. Siap. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya kira pertemuan ini
Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan jika ada hal yang salah, sekali lagi mohon kita dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.